Bayangkan, selama 11 tahun Anda menahan lapar, memeras keringat, dan menyisihkan uang receh demi satu impian besar. Sujud di depan Ka'bah bersama orang yang paling Anda cintai. Namun, ketika panggilan suci itu akhirnya datang, takdir memaksa Anda untuk melangkah sendirian. Inilah kisah Paholili Adre Esate, seorang tukang becak yang membuktikan bahwa kematian sekalipun tak mampu membatalkan janji suci seorang suami kepada istrinya. Ia berangkat ke Mekah dengan saku kosong demi membawa impian sang istri menyempurnakan rukun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Semua Bisa Umroh. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata dari Sampang, Madura, yang akan menampar kesadaran kita tentang arti kesabaran dan cinta sejati. Sebelum kita masuk ke kisah mengharukan Pak Paholili, jika Anda menyukai konten inspiratif seperti ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penggugah jiwa lainnya. Mari kita mulai. Cerita kita bermula dari sebuah sudut sederhana di Jalan Permata, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Di sanalah tinggal seorang pria parubaya bernama Paholili Adre Esate. Di usianya yang telah menginjak 60 tahun, di mana kebanyakan orang memilih untuk beristirahat menikmati hari tua, Paholili justru masih harus bertarung melawan kerasnya aspal jalanan. Ia bukan pejabat, bukan pula saudagar kaya. Ia hanyalah seorang tukang becak. Setiap hari, sejak matahari belum meninggi hingga senja menjemput, kaki tuanya dengan setia mengayuh pedal, mengantar penumpang dari satu titik ke titik lain. Roda becaknya berputar seirama dengan nafasnya yang kian berat dimakan usia. Namun, tahukah Anda berapa harga dari keringat yang ia teteskan seharian itu? Paholili mengaku penghasilannya tidak pernah menentu. Dalam sehari, ia rata-rata hanya membawa pulang uang antara 30.000 hingga 50.000 rupiah. Itu pun kotor, belum dipotong makan dan perawatan becak tuanya. Bahkan, di hari-hari sepi, ia sering pulang dengan tangan hampa, sadar bahwa hasil menarik becak tak akan cukup untuk menghidupi dapur sekaligus menabung mimpi besarnya. Paholili tak gengsi melakoni pekerjaan kasar lainnya. Saat becaknya sepi penumpang, ia beralih profesi menjadi kuli angkut ikan di pasar. Bau amis yang menyengat dan beban berat di pundak, ia akrabi demi menambah pundi pandis rupiah, yang jujur saja jumlahnya pun tak seberapa. Namun, saudara-saudaraku, di balik tubuh ringkih dan pakaian sederhananya, tersimpan sebuah tekad baja yang mungkin tak dimiliki oleh kita yang berharta. Di tengah himpitan ekonomi yang mencekik, Paholili berani memelihara sebuah impian yang terdengar mustahil bagi akal logika manusia. Ia ingin pergi ke Tanah Suci. Ia ingin menunaikan rukun Islam kelima, bukan untuk pelesir, bukan untuk status sosial. Keinginan itu murni lahir dari kerinduan seorang hamba kepada Robnya. Dan impian ini bukan miliknya sendiri. Ini adalah impian bersama. Sebuah janji suci yang ia ikrarkan bersama sang istri tercinta, Bu Buside. Di mata tetangga dan orang-orang yang melihatnya melintas di jalanan Sampang, Paholili mungkin hanya tukang becak biasa. Tapi di mata Allah, ia adalah seorang pejuang tangguh yang sedang menabung tiket menuju surga. Rupiah demi rupiah, kayuhan demi kayuhan. Bayangkan betapa berat ujian keimanannya. Dengan penghasilan 30.000 rupiah, butuh berapa puluh tahun untuk melunasi biaya haji yang puluhan juta itu. Secara matematika manusia, hitungan ini tidak masuk akal. Tapi Paholili tidak menggunakan matematika manusia. Ia menggunakan matematika iman, bahwa jika Allah sudah memanggil, tak ada yang tak mungkin.
Pepatah mengatakan, di balik kesuksesan seorang suami, selalu ada istri hebat yang mendampinginya. Bagi Pak Holili, sosok itu adalah Bu Buside. Jika Pak Holili adalah mesin yang tak lelah bekerja di jalanan, maka Bu Buside adalah nahkoda yang memastikan perahu rumah tangga mereka tetap terarah menuju satu tujuan, Baitullah. Pak Holili mengakui dengan jujur, tanpa ketelatenan istrinya, uang hasil mengayuh becak mungkin hanya akan habis untuk makan hari itu juga. Namun, Bu Buside memiliki kemampuan luar biasa dalam mengelola keuangan. Ia adalah manajer keuangan yang paling ketat sekaligus paling sabar. Bayangkan, sahabat, dari uang belanja yang tak seberapa, Bu Buside selalu menyisihkan sedikit demi sedikit. 1.000, 2.000, ia simpan. Ia menahan keinginan untuk membeli baju baru. Ia menekan selera makannya. Demi satu hal, menabung. Ketika uang receh itu sudah terkumpul agak banyak, Bu Buside tidak membiarkannya diam. Dengan cerdas, ia membelikannya emas. 1 gram, setengah gram, cincin kecil, apapun yang bisa terbeli. Ia tahu, emas adalah cara terbaik menjaga nilai uang mereka. Dari gerusan zaman, hingga tibalah satu momen yang menjadi titik balik takdir mereka. Suatu hari, keluarga sederhana ini mendapatkan rezeki tak terduga dari arisan. Jumlahnya lumayan. Saat itulah, Bu Buside mengambil langkah berani. Ia mengumpulkan semua emas yang selama ini ditabungnya bertahun-tahun. Ia letakkan di hadapan suaminya. Pak Holili sempat terdiam. Hatinya bergemuruh antara keinginan dan ketakutan. Logika manusianya berkata, uang ini pas-pasan. Bagaimana jika nanti kurang? Bagaimana jika kita butuh uang mendadak? Keraguan sempat menyelimuti benak sang tukang becak. Namun, disinilah peran Bu Buside sebagai penguat jiwa. Dengan tatapan mata yang teduh namun tegas, ia memegang tangan suaminya dan mengucapkan kalimat yang akan selalu terngiang di telinga Pak Holili seumur hidupnya. Pak, saya dapat arisan. Ayo emas ini kita jual semua. Ayo kita daftar haji sekarang. Tidak apa-apa. Kita hanya bermodal niat. Insya Allah, siapa tahu Allah mengasihani kita. Dan Allah yang akan mencukupkan sisanya. Merinding rasanya mendengar keyakinan seorang istri yang begitu pasrah tawakal. Ucapan itu bukan sekadar ajakan, tapi sebuah doa yang menggedor pintu langit. Bu Buside tidak menghitung dengan kalkulator dunia. Ia menghitung dengan keyakinan pada Sang Pencipta. Kata-kata itulah yang meruntuhkan keraguan Pak Holili. Dengan mengucap bismillah, bermodal keyakinan, dan hasil penjualan emas tabungan istri, pasangan suami istri ini akhirnya mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji pada tahun 2011 silam. Mereka telah mengambil langkah pertama, sebuah langkah nekat bagi ukuran manusia, namun langkah yang sangat dicintai Allah. Mereka tidak tahu apa yang menanti di depan. Namun satu hal yang pasti, nama mereka kini sudah tertulis dalam antrean tamu Allah. Manusia boleh merancang skenario terindah, namun Allah jualah pemilik segala keputusan. Setelah pendaftaran itu, dimulailah masa penantian panjang yang menguji kesabaran. Tahun demi tahun berlalu. Setiap musim haji datang, Pak Holili dan Bu Buside hanya bisa menatap layar televisi, menyaksikan jutaan manusia tawaf mengelilingi Ka'bah sambil berdoa dalam hati, "Ya Rob, kapan giliran kami?" 8 tahun mereka merawat rindu. 8 tahun mereka menjaga kesehatan agar siap saat panggilan itu tiba. Namun, ujian terberat justru datang. Ketika garis finish sudah terlihat di pelupuk mata, tahun 2019 menjadi tahun yang kelabu bagi Pak Holili. Sang istri, Bu Buside, sosok wanita tangguh yang menjadi arsitek mimpi suci ini. Wanita yang menyemangati saat Pak Holili ragu, tiba-tiba jatuh sakit. Kondisinya terus menurun. Pak Holili berjuang merawat belahan jiwanya itu, berharap kesembuhan.
agar mereka bisa melangkah bersama ke tanah suci. Namun, takdir berkata lain. Allah lebih mencintai Bubu Sideh. Pada tahun 2019 itu, Bubu Sideh menghembuskan napas terakhirnya. Ia pulang ke rahmatullah, meninggalkan Pak Holili seorang diri. Hati Pak Holili hancur berkeping-keping. Bayangkan pedihnya sahabat. Istrinya meninggal dunia hanya beberapa bulan sebelum pengumuman pelunasan haji. Ia pergi tepat sebelum janji itu tunai. Bubu Sideh tidak sempat mendengar kabar gembira. Mereka dijadwalkan berangkat pada tahun ke-2020. Kesedihan Pak Holili semakin bertumpuk. Ketika dunia dilanda pandemi COVID-19, tahun 2020 yang seharusnya menjadi tahun keberangkatannya berubah menjadi tahun penundaan massal. Pintu Makkah tertutup. Bagi Pak Holili, ini adalah pukulan bertubi-tubi. Sudahlah kehilangan istri tercinta, kini harapan untuk segera mengadukan kesedihannya di depan Ka'bah harus tertunda. Ia harus menunggu lagi. Tapi kali ini, ia menunggu dalam sepi. Tidak ada lagi suara istri yang menenangkan. Tidak ada lagi tangan yang menyiapkannya kopi di pagi hari. Di rumah sederhananya di Sampang, Pak Holili seringkali menangis. Bukan menyesali takdir, tapi merindukan teman seperjuangannya. Ia memandang porsi haji almarhumah istrinya dengan nanar. Kursi di sampingnya kini kosong. Mimpi yang mereka bangun berdua selama belasan tahun, kini harus ia pikul sendirian. Namun di tengah duka itu, sebuah tekad baru tumbuh di hati Pak Holili. Ia berjanji, kematian tidak akan memisahkan niat mereka. Meski raga istrinya terkubur di tanah Sampang, Pak Holili bersumpah akan membawa jiwa istrinya terbang ke tanah haram. Sepeninggal sang istri, Pak Holili dihadapkan pada sebuah pilihan sulit. Aturan penyelenggaraan haji sejatinya memperbolehkan porsi keberangkatan almarhumah untuk diwariskan atau digantikan oleh ahli warisnya, yakni anak-anak mereka. Dengan hati yang lapang, Pak Holili sempat memanggil kedua anaknya. Ia menawarkan tiket ke surga yang ditinggalkan ibu mereka. "Nak, gantikanlah ibumu. Berangkatlah haji bersama Bapak." Mungkin begitu kira-kira harapannya. Namun, kedua anaknya menolak dengan halus. Mereka mungkin merasa belum siap. Atau mungkin mereka memahami perjalanan ini adalah perjalanan cinta kedua orang tuanya yang tak boleh diganggu. Pak Holili dihadapkan dengan satu keputusan besar yang harus diambilnya sendiri. Apa yang harus dilakukan dengan uang pelunasan dan tabungan haji milik almarhumah Bubu Sideh? Disinilah letak kemuliaan hati seorang tukang becak ini. Kita tahu, Pak Holili bukanlah orang berada. Penghasilannya tak menentu. Godaan untuk menggunakan uang peninggalan istri demi keperluan hidup sehari-hari atau bekal dirinya sendiri tentu sangat besar. Namun, Pak Holili memilih jalan kehormatan. Ia bersumpah pada dirinya sendiri, tabungan istriku adalah hak istriku. Pak Holili memutuskan untuk mengambil dana tabungan haji almarhumah. Uang itu haram baginya untuk dimakan. Uang itu ia jaga agar tetap utuh. Ia titipkan, ia simpan rapat-rapat, seolah itu adalah benda keramat. Pak Holili berkata dengan suara bergetar, "Uang tabungan almarhumah sampai saat ini masih utuh. Saya titipkan agar tidak saya pergunakan." Lantas, untuk apa uang itu? Pak Holili telah merencanakan sebuah misi suci. Uang keringat darah istrinya itu akan ia bawa terbang ke tanah suci untuk membayar badal haji. Bagi Anda yang belum tahu, badal haji adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain yang telah meninggal dunia atau tidak mampu secara fisik. Di Mekah nanti, Pak Holili akan menyewa orang yang amanah, membayarnya dengan uang tabungan Bubu Sideh untuk melaksanakan rukun haji atas nama arwah istrinya. Ini adalah bentuk cinta tertinggi. Pak Holili ingin memastikan meski raga Bubu Sideh telah terkubur tanah, namun nama Bubu Sideh
tetap bergema di padang Arafah. Ia ingin pahala haji itu sampai kepada sang istri di alam barzah. Ia rela dirinya sendiri kekurangan, asalkan amanah istrinya tertunaikan. Sebuah kesetiaan yang tak luntur oleh kematian dan tak tergadaikan oleh kemiskinan. Di balik senyum bahagianya, menyambut tanggal keberangkatan 16 Juni tahun 2022, terselip sebuah kegundahan di hati Pak Holili. Sebuah ironi yang mungkin sulit diterima nalar kita. Ia akan pergi ke negeri yang jauh, menyeberangi lautan dan benua, namun tanpa memegang uang saku sepeser pun. Ya, Anda tidak salah dengar, saku Pak Holili benar-benar kosong. Tabungannya sudah ludes untuk pelunasan. Sementara uang warisan tabungan istrinya, seperti yang kita tahu, telah ia kunci rapat untuk biaya badal haji. Pak Holili benar telanjang secara finansial. Jangankan untuk bekal hidup atau membeli aleh-aleh di Arab Saudi nanti, untuk mendaftar bimbingan haji di tanah air saja, ia tak mampu. Pak Holili bercerita dengan nada lirih. Saya sudah tidak punya tabungan lagi, Mas. Apalagi buat bekal untuk ikut jadi rombongan KBIH. Saya tidak mampu membayar. Akibatnya, Pak Holili harus mandiri. Saat calon jamaah lain berangkat manasik haji dengan diantar mobil keluarga atau rombongan, Pak Holili tetap setia dengan sahabat besinya. Ia mengayuh becak tuanya menuju lokasi pelatihan manasik haji. Becak itulah satu-satunya kendaraan yang ia miliki. Saksi bisu perjuangannya menjemput ridho ilahi. Di tengah ribuan jamaah yang mungkin membawa bekal jutaan rupiah, Pak Holili hanya membawa keyakinan. Ia sadar, secara logika, bertahan hidup di negeri asing tanpa uang adalah kemustahilan. Bagaimana ia akan makan jika jatah catering habis? Bagaimana jika ada kebutuhan mendesak? Namun, di titik nol inilah keimanan Pak Holili justru bersinar paling terang. Ia memegang teguh prinsip bahwa dirinya adalah tamu Allah, dan bukankah seorang tuan rumah yang maha kaya tidak akan membiarkan tamunya kelaparan? Bukankah tuan rumah yang maha agung tidak akan membiarkan tamunya terlantar? Pak Holili berangkat dengan kepasrahan total yang menggetarkan langit. Ia melepaskan ketergantungannya pada materi dan menggantungkan nasibnya 100% pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membuktikan bahwa haji bukan panggilan bagi mereka yang mampu secara dompet, tapi bagi mereka yang dimampukan oleh Allah karena besarnya niat. Pak Holili mengajarkan kita bahwa ketika saku kita kosong, disitulah Allah akan mengisinya dengan kecukupan yang tak disangka-sangka. Dari atas sadel becaknya di Sampang hingga nanti berdiri di padang Arafah, Pak Holili berjalan dengan bekal yang tak terlihat. Namun paling mahal harganya, takwa dan tawakal. Sahabat sekalian, kisah Pak Holili mengajarkan kita bahwa haji bukan semata-mata panggilan bagi mereka yang mampu secara harta, tapi bagi mereka yang mampu menjaga niat dan keyakinan. Cinta Pak Holili kepada Bu Busideh juga mengajarkan kita tentang kesetiaan, bahwa cinta sejati tidak berakhir di liang lahat, tapi terus hidup dalam doa-doa dan amal jariah yang kita kirimkan. Kita doakan semoga Pak Holili menjadi haji yang mabrur dan almarhumah Ibu Busideh mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini sampai habis. Bagaimana pendapat kalian tentang perjuangan Pak Holili? Tuliskan doa dan dukungan kalian di kolom komentar di bawah. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.